Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam Kristus dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya di mana firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya untuk menjamah, untuk menginspirasi, dan untuk memberi pencerahan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dihiburkan, terutama kita diberi semangat yang baru. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah nutrisi bagi manusia rohani kita. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan renungan firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, ya kami bersyukur ya Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang malam sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan segar, kami bisa bangun dengan sukacita, kami bersyukur buat berkat yang baru juga Tuhan berikan hari ini. Sebelum kami mulai hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami meminta Roh Kuduslah yang mengurapi kami, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas dengan pengurapan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang membimbing, bahkan menuntun, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga firman itu benar-benar murni dari Tuhan saja. Kami berdoa juga ya Tuhan, saat ini buat para pendengar dimanapun berada, kapan saja pun mereka dengarkan ini ya Tuhan, biarlah mereka dijamah, biarlah mereka dikuatkan, dan biarlah mereka mengerti firman ini oleh pertolongan Roh Kudus, terutama bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam section yang kali ini kita bagi menjadi 2 episode, karena kalau kita bahas satu episode ya terlalu panjang ya. Dan biar kita buat section per section, yang penting kita memahaminya dan kita mudah melakukannya. Hari ini kita masih dalam Amsal 2 ayat 12 sampai 18 ya. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bagian ini kita bagi menjadi 2, yaitu hari itu dari 12 sampai 14, kemudian 15 sampai 18 ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca terlebih dahulu, membaca firman Tuhan bersama-sama dari Amsal 2 ayat 15 sampai 18 ya. Masuk saya tadi ayat 16 ya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidupnya pada masa mudanya, yang melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam laut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara-saudara perhatikan alur daripada Amsal 2 ini, kalau saudara perhatikan secara khusus itu di ayat yang sebelumnya, yaitu yang section sebelumnya kita membahas di ayat 12 sampai 18. Di sini kalau kita memiliki hikmat, kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki kebijaksanaan, kalau kita memiliki kepandaian, maka kita akan terlepas dari jalan yang jahat. Ya. Kemudian dikatakan, kemudian dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Mereka bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu daya. Ya, ini kalau kita hubungkan dengan perikop ya, pasal yang pertama itu terkait dengan perampokan. Ya, terkait dengan perampokan. Tapi di sini lebih kepada kejahatan secara khusus ya. Kalau boleh saya review kembali sedikit pada pasal yang pertama itu, kejahatan itu mengacu kepada harta. Mengacu pada harta yang ditawarkan.
Kemudian kalau pasal yang kedua, memang tidak dijelaskan secara spesifik, mulai dari ayat 12 sampai 14, ya. Kemudian ayat 16 mulai dipertegas, ya. Pentingnya kita memiliki hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian. Kenapa? Ayat 16 dikatakan, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Tentu bagi orang muda, ya, bagi orang muda yang masih sedikit pengalamannya dibanding orang tua, bisa terjebak dengan perempuan-perempuan jalang ini. Kalau kita lihat mulai dari ayat 16 sampai 18 ini lebih kepada godaan seksual. Ini jelas dikatakan di sini perempuan jalang ini perkataannya licin. Tentu perempuan-perempuan jalang memang kata-katanya manis, sedap didengar, tapi ujung-ujungnya itu adalah maut. Perempuan jalang ini jelas, ayat 17 dikatakan, meninggalkan teman hidup pada masa mudanya. Mereka sengaja meninggalkan pasangannya. Mereka bercerai. Karena apa? Karena mereka melupakan perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah di sini bisa kita bagi dengan dua. Ya, kita bisa tafsir dua. Yang pertama itu, kalau kita berbicara perjanjian dengan Allah, yang pertama itu komitmennya terhadap Allah. Kalau seandainya perempuan ini menjaga komitmennya dengan Allah, maka dia tidak akan pernah menjadi perempuan jalang. Ya, dia juga tidak akan pernah meninggalkan suaminya. Dia juga tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang manis, yang licin untuk menjerat jeratannya. Tapi yang pasti dia tidak setia dengan Allahnya. Yang kedua yang bisa kita tafsirkan di sini, bahwa ia melupakan perjanjian dengan Allah. Allahnya itu adalah perjanjian nikah yang diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan tua-tua Israel pada saat itu, dan juga di hadapan umat Israel pada saat itu. Dia melupakan janji nikahnya. Dari mana kita tahu? Jelas di ayat yang 17 dikatakan, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Meninggalkan teman hidupnya. Meninggalkan suaminya. Jelas kalau orang yang sudah meninggalkan suaminya, yang pasti dia tidak setia dengan janji nikah. Karena dia tidak setia kepada Tuhan, dia tidak setia dengan janji nikahnya, maka dia ingin merusak. Tentu yang dia godain itu, kalau kita lihat nanti pada pasal-pasal berikutnya, itu adalah orang-orang muda. Orang-orang muda yang kurang berpengalaman. Apalagi orang muda mungkin penasaran, ya, masih penasaran dengan seksual, belum ada pengalaman, penasaran, sehingga mudah dijerat oleh perempuan-perempuan jalan ini. Jadi saudara, pagi ini kita diingatkan, yang pertama yaitu supaya kita berhati-hati dengan godaan seks. Tentu perempuan jalan yang ditawarkan oleh perempuan jalan ini sudah pasti adalah seksual. Dan kita tahu bahwa tantangan seksual ini bukan hal yang
mudah begitu saja ditolak bagi orang-orang yang muda yang masih berpengalaman. Termasuk orang yang sudah menikah pun masih bisa tergoda karena tidak ada yang profesional untuk menolak godaan. Itu sebabnya kita perlu belajar seperti Yusuf ketika digoda, lari secepat-cepatnya. Pagi ini kita diingatkan bersama-sama supaya kita berhati-hati dengan godaan seksual. Saya masih ingat ada satu hamba Tuhan yang berkata kepada saya, kenapa iblis itu menjatuhkan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, atau siapa saja dengan seksual. Padahal kalau kita tahu kan bahwa ketika Yesus disalib, ya, Yesus itu sudah meremukkan kepalanya. Dan hamba Tuhan ini berkata, karena genitalnya ular itu ada pada ekornya. Yang hancur memang kepalanya. Jadi yang ekornya belum hancur, itu sebabnya dia pakai itu untuk menghancurkan musuh-musuh. Maka salah satu caranya dia menjatuhkan siapa saja, yaitu lewat seksual, godaan seksual. Nah, itu jelas dikatakan oleh Salomo di sini. Bagi orang muda penting, termasuk orang tua. Saat ini kan penerapannya kepada siapa saja. Kita penting namanya punya hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian. Supaya kita bisa menolak godaan seksual dalam bentuk apapun juga. Jadi pagi ini saudara-saudara kita diingatkan supaya kita berhati-hati dengan godaan seksual. Yang kedua yang mau saya sampaikan yaitu terkait dengan kalau perempuan jalang ini melupakan perjanjian dengan Allah. Tadi saya sebut yang pertama, kemungkinan perjanjian dengan Allah ini kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Allah. Pertama kali dia mengenal Allah, dia berjanji, dia mau setia kepada Allah. Nah, ternyata dia melupakannya. Maka saudara, yang kedua yang mau saya ingatkan pagi ini, saudara dan saya adalah orang yang setia mengikut Tuhan, maka jangan pernah meninggalkan komitmen kita mengikut Tuhan. Masa pandemi ini tentu bukan masa yang mudah begitu saja kita lalui. Saya mengaku itu. Sukar, ada kesulitan-kesulitan, banyak tantangan, tetapi apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan, maka kita harus setia dengan komitmen kita itu. Setia dengan janji saudara. Mungkin saudara pernah berjanji dulu entah sakit, lalu berjanji kepada Tuhan, atau janji apa aja yang pernah Anda sampaikan kepada Tuhan kita. Maka kita harus komitmen menjaga janji. Yang kedua di sini berbicara yang sampaikan tadi perjanjian dengan pasangan. Ini jelas karena perempuan jalang ini dia meninggalkan pasangannya pada masa mudanya. Saudara, kita pasti pernah mendengar bahwa masa-masa pandemi ini ada banyak yang bercerai. Ya, tapi saya berdoa jangan sampai anak-anak Tuhan juga ikut bercerai karena kesulitan-kesulitan masa pandemi. Justru pasangan suami istri harusnya lebih kuat, lebih besar hati, berdoa bersama-sama mencari Tuhan supaya pasangan suami istri semakin kuat melalui masa-masa kesulitan yang ada di tengah pandemi ini. Jadi saudara yang kasih, kita setia dengan perjanjian kita. Ingat, kita janji nikah itu bukan hanya janji kepada pasangan. Ada yang menyaksikan Tuhan, yaitu yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, ya, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu kita ucapkan. Kemudian di depan hamba Tuhan, kemudian di hadapan jemaat.
Ya iblis juga, cuman walaupun kita nggak sebut sama dia, tapi ikut juga dia lihat-lihat ya. Jadi saudara, kita harus setia. Apapun kondisinya, apapun kesulitan yang kita hadapi. Ya jangan sampai seperti perempuan jalang ini meninggalkan pasangannya. Saudara, dalam masa pandemi ini, doa saya khususnya bagi anak-anak Tuhan, mari kita semakin menjaga komitmen kita dengan pasangan kita. Jangan menambah masalah. Sudah terlalu berat beban hidup, jangan ditambahi dengan masalah yang harusnya tidak penting kalau kita bisa setia. Jadi saudara, pagi hari ini ada 3 poin yang mau saya tegaskan dari pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama, supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga dengan godaan seksual, jangan sampai kita terjerat, karena sekali terjerat bisa saja sulit untuk keluar. Ya. Yang kedua, mari kita setia dengan komitmen kita dengan Tuhan. Apa yang Anda janjikan, apa yang Anda komitmenkan dengan Tuhan, mari kita setia dengan itu. Yang ketiga, mari kita setia dengan janji nikah kita. Apapun yang terjadi dalam masa pandemi ini, jangan kita sampai meninggalkan pasangan kita, apalagi sampai menceraikan. Ya, dikatakan di sini bahwa ayat 18 ya, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam laut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Perempuan jalang ini, dia mencoba berkata-kata manis, tapi jelas dikatakan bahwa sesungguhnya rumahnya hilang di tenggelam laut. Artinya apa? Rumah tangganya udah hancur, rumah tangganya sudah tercerai-berai. Dan dikatakan jalannya menuju ke arwah-arwah, artinya jalan hidupnya hanya menuju kepada kematian. Perempuan jalang ini, keluarganya berantakan dan jalannya menuju kebinasaan. Dia hanya sedap di mulut sesaat, tetapi dia seperti racun, bahkan membunuh dan menjerat. Nah, jadi saudara-saudara, supaya kita terhindar dari perempuan jalang ini, itulah sebabnya kita penting namanya memiliki hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Mengingatkan kembali hari ini yang perlu kita terapkan. Yang pertama, mari kita berhati-hati dengan godaan seksual. Yang kedua, mari kita setia dengan komitmen kita kepada Tuhan. Apapun yang kita janjikan, mari kita lakukan. Yang ketiga, apapun masalah, apapun kondisi yang kita hadapi, mari kita tetap setia dengan janji komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami berhati-hati dengan godaan seksual. Supaya kami tidak terjerumus, baik yang muda maupun yang tua. Biarlah kami sama-sama menjaga kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah kami sama-sama melakukan komitmen kami, apapun yang sudah kami komitmenkan, apapun yang kami sudah janjikan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami mampu melakukannya, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah kami semua setia dengan komitmen kami, perjanjian kami dengan Tuhan, khususnya janji nikah ya Tuhan. Supaya kami tetap setia dengan pasangan kami, apapun kondisinya, apapun kesulitan yang kami hadapi masa pandemi ini. Biarlah kami boleh sehati dengan pasangan kami, sehingga bersama pasangan kami dengan pertolongan Tuhan, kami bisa kuat dan teguh melalui berbagai tantangan dan persoalan dalam masa-masa sulit ini. Bapak yang baik, sebelum kami mulai hari ini, kami minta biarlah Tuhan yang menolong, yang membimbing kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, Tuhanlah yang membuat pekerjaan kami berhasil, sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus,
Biarlah kami memulai hari ini dengan berkat daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Mengingatkan kembali, saya berterima kasih bagi saudara-saudara yang sudah subscribe dan juga yang sudah setia mengikuti program ringan ini. Saya juga berterima kasih bagi saudara-saudara yang sukarela membagikan video ini kepada orang lain. Sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum tekan tombol subscribe-nya, boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang ya. Silakan ditekan tombol subscribe-nya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti video-video pengajaran firman Tuhan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.